Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua berada dalam perlindungan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hudayatul Umam dari Prodi Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjelaskan ilmu mengenai fisika tentang materi perubahan iklim. Jangan lupa simak baik-baik sampai video ini selesai, dan jangan lupa like, share, dan komen agar kalian mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, nah teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya nih, pernah nggak kalian ngerasa cuaca sekarang ini makin aneh? Pernah nggak? Hari ini panas banget nih, besoknya tahu-tahu hujan deras. Nah, itu aneh kan? Nah teman-teman, kejadian ini bukan cuma soal cuaca biasa teman-teman, tetapi ini merupakan bagian dari fenomena alam, fenomena besar yang disebut dengan perubahan iklim. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana nih perubahan iklim dari sudut pandang fisika dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, mungkin materi itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa yang disebut dengan perubahan iklim itu. Nah, teman-teman, secara ilmiah, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan cuaca dalam jangka panjang, yang mana fakta menunjukkan suhu bumi naik lebih dari 1 derajat Celcius sejak abad ke-19. Ini memicu pencairan es di kutub. Naiknya permukaan laut dan cuaca ekstrim makin sering terjadi. Nah, jadi akibat perubahan iklim tersebut memiliki dampak yang sangat memicu, teman-teman. Contohnya seperti pencairan es di kutub, seperti naiknya permukaan laut, dan cuaca-cuaca ekstrim yang makin sering terjadi pada hari sekarang ini. Mungkin kalian pasti merasakan ya, hari ini semisal hari ini cuaca sangat panas, atau entah besoknya hujan deras ataupun angin besar dan lain sebagainya. Itu terjadi akibat adanya perubahan iklim. Nah, teman-teman, ada juga nih dampak daripada perubahan iklim yang lainnya. Contohnya seperti efek rumah kaca. Nah, perubahan iklim bisa dijelaskan lewat konsep radiasi. Matahari memancarkan energi dalam bentuk cahaya atau gelombang pendek, lalu bumi menyerap energi ini dan memantulkan kembali sebagai gelombang panjang atau yang disebut dengan inframerah. Nah, gas-gas seperti karbon dioksida menyerap panas ini dan menjebaknya di atmosfer, sehingga ini yang disebut dengan efek rumah kaca, yang mana mengakibatkan suhu bumi naik dan terjadi ketidakseimbangan energi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat dalam gambar yang ada di sini. Nah, dalam gambar ini menyatakan bahwa perubahan iklim nggak berdiri sendiri, teman-teman. Ini terkait dengan banyak bidang. Salah satunya di bidang biologi, banyak spesies terganggu habitatnya. Lalu di bidang sosial dan bidang ekonomi, petani kesulitan panen karena musim tak menentu. Tapi fisika juga membantu memberi solusi seperti energi surya, efisiensi listrik, bahkan teknik rekayasa iklim. Jadi perubahan iklim ini, jika kita rinci, dapat memiliki dampak positif, dapat juga memiliki dampak negatif. Juga berhubungan dengan kehidupan nyata kita, baik dalam bidang biologi, sosial, ekonomi, maupun yang lainnya. Nah, mungkin itu teman-teman yang disebut dengan perubahan iklim, juga dampak-dampaknya baik positif maupun negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sebagai calon guru fisika bukan cuma bisa belajar rumus saja, teman-teman, tapi kita juga bisa belajar memahami kondisi bumi, memahami faktor-faktor penyebab rusaknya bumi, juga bisa mencegahnya, juga bisa mengobatinya. Nah, seperti itu, dengan mengetahui gejala-gejala ataupun penyakit yang mempengaruhi rusaknya alam semesta kita. Nah, seperti itu. Perubahan iklim itu nyata, teman-teman, dan kita mempunyai peran penting
mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengurangi sampah plastik, dengan menghemat daya listrik, juga dengan sering menanam tanaman pepohonan, agar bumi kita terjaga, agar bumi kita tetap subur dan makmur. Karena ketika bumi kita terjaga, ketika bumi kita subur dan makmur, maka kita pun pasti akan merasakan nikmatnya, pasti akan merasakan keindahannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mungkin sekian, gunakanlah fisika untuk perubahan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.